Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar nama Korea Utara? Senjata nuklir atau mode rambut yang ketinggalan zaman? Karena selama ini Korea Utara bukanlah destinasi wisata yang jamak dikunjungi. Jadi rasanya agak sulit menentukan apakah yang kita dengar itu mitos atau fakta. Kenapa Korea Utara sangat tertutup? Jauh sebelum negara Korea Utara terbentuk, kebijakan menutup diri sudah berlangsung sejak masa dinasti Kim, yaitu pada abad ke-14 penanggalan tradisional Cina. Ketika itu, Tiongkok mempopulerkan konsep isolasi dengan mundur dari perdagangan internasional. Banyak ahli percaya bahwa kebijakan ini dipengaruhi oleh berkembangnya filosofi neo-konfusianisme yang mengajarkan etnosentrisme dan kemandirian dalam bernegara. Paham ini berkembang hingga wilayah semenanjung Korea. Ditambah, Jepang pernah mencoba menginvasi sehingga semenanjung Korea semakin tertutup. Pada abad ke-19 Masehi, kapal dagang dari barat bersandar di semenanjung Korea. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Kapal dagang Amerika juga pernah berlabuh tahun 1866 dan mencoba membuat perjanjian dagang yang ditolak dan berujung pada pembantaian di kedua belah pihak. Setelah itu, Prancis datang dan mencoba menginvasi, tetapi gagal. Rangkaian peristiwa tersebut membuat para pemimpin Korea menganggap segala bentuk pengaruh asing harus dilarang. Akhir dari Perang Dunia Kedua membuat semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian, Korea Utara dan Korea Selatan. Ketika pihak selatan memilih bersekutu dengan Barat, Korea Utara tetap mengasingkan diri. Pemimpin pertama Korea Utara yaitu Kim Il-sung mengembangkan ideologi Joseon, yang kurang lebih berarti mengandalkan diri sendiri, di mana Korea Utara harus independen secara politik, militer, serta ekonomi, dan bangga akan negara dan etnisnya sendiri. Sejumlah peristiwa di akhir abad ke-20 membuat Korea Utara semakin tertutup. Pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan mendekatnya Tiongkok kepada Barat, Kim Jong-il yaitu putra sekaligus penerus Kim Il-sung memilih untuk mengundurkan diri dari pergaulan global ketimbang berkompromi. Namun setelah beberapa abad menutup diri, pemimpin saat ini yaitu Kim Jong-un mulai melonggarkan sejumlah pembatasan. Wisatawan asing mulai banyak yang berdatangan dan media asing boleh mendirikan biro di Pyongyang. Korea Utara memanglah negara yang dikenal sangat tertutup di dunia. Selain itu, pemimpinnya yang sangat diktator yaitu Kim Jong-un juga selalu menjadi kontroversi. Salah satu kekejaman Kim Jong-un yang paling buruk adalah ketika menghukum menteri pertahanannya. Ia menghukum mati orang yang setia itu dengan tembakan meriam. Kekejaman Korea Utara membuat banyak orang jadi ketakutan, dan tidak hanya warganya sendiri, bahkan dunia internasional. Dan berikut 5 alasan yang mendasari Korea Utara begitu ditakuti dunia. Yang pertama, misil dan senjata nuklir. Suatu hal yang menjadi obsesi Korea Utara adalah mampu menandingi Amerika dari segi senjata nuklir, lalu menggunakan senjata nuklir tersebut untuk menakuti dunia internasional. Sebuah info menunjukkan jika senjata nuklir berupa misil mampu menjangkau wilayah di Amerika, Jepang, Cina, dan beberapa sekutu Amerika di Asia. Korea Utara mengembangkan Highly Enriched Uranium atau HEU yang memiliki kekuatan lebih dari plutonium. Amerika bahkan mewaspadai apa yang dilakukan oleh Korea Utara ini. Jika misil ini benar-benar digunakan, maka negara di Asia bisa dihancurkan oleh Korea Utara tanpa perlu bergerak. Yang kedua, jumlah tentara terbanyak di dunia. Saat ini Korea Utara hanya memiliki sekitar 24 juta penduduk. Dari jumlah itu, ada 1,3 juta orang yang dijadikan tentara aktif. Selain tentara, ada juga sekitar 4 juta orang yang siap berperang jika dipanggil. Artinya, ada sekitar 5 juta tentara yang siap pakai negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Sebagai perbandingan saja, Indonesia hanya memiliki sekitar 600-800 ribu tentara aktif, dan masih kalah jauh dengan Korea Utara.
Selain tentara, mereka juga memiliki pasukan khusus yang melakukan praktik asasin atau pembunuhan. Diperkirakan ada 200.000 pasukan asasin yang mampu menyusahkan Korea Selatan dan juga Amerika. Kemudian yang ketiga yaitu senjata kimia dan biologi yang sangat banyak. Korea Utara mengembangkan senjata kimia dan biologi yang sangat berbahaya. Jumlahnya diperkirakan ada 5.000 ton. Jumlah itu akan digunakan oleh Korea Utara untuk menyerang musuh bebuyutannya yaitu Korea Selatan dan Amerika. Dan jangkauan senjata-senjata Korea Utara sangatlah jauh. Bahkan ada yang bisa menjangkau Indonesia. Kim Jong-un adalah figur yang tak main-main. Apa yang diinginkan pasti bisa terjadi. Bahkan meski itu untuk menguasai dunia dan harus dilakukan. Kemudian yang keempat, artileri atau meriam yang sangat banyak. Korea Selatan pernah mengatakan jika tetangga satu rumpunnya ini memiliki sekitar 13.000 meriam yang sangat canggih. Meriam itu memiliki jangkauan yang cukup luas, bahkan bisa membombardir Seoul secara bersamaan lalu menewaskan jutaan orang yang hidup di sana. Satu meriam mampu menjangkau 50 km dengan tepat sasaran. Jumlah yang dimiliki oleh Korea Utara ini bahkan mengungguli Amerika Serikat. Tak mengherankan jika Korea Utara selalu membuat Asia kian panas. Terlebih Kim Jong-un adalah tipe pemimpin yang sangat arogan. Salah sedikit maka akan menjadi bencana. Kemudian yang kelima yaitu Korea Utara adalah negara kriminal. Terakhir, di negara ini Kim Jong-un adalah orang yang sangat kebal hukum. Meski demikian, ia berhak mengeksekusi siapa saja meski orang itu tidak bersalah. Setiap tahun, ada sekitar ratusan ribu orang yang dijebloskan ke kamp pesakitan. Dari jumlah itu, 25% pasti meninggal dunia. Nyawa di negara ini berharga sangat mahal. Meski demikian, banyak penduduk yang tetap setia kepada Kim Jong-un. Semua orang percaya jika negara barat, khususnya Amerika, adalah orang jahat. Dan Kim Jong-un adalah orang baik. Penduduk Korea Utara didoktrin untuk mau hidup dan mati bagi negara. 5 alasan di atas cukup jelas membuat Korea Utara seperti gunung api yang siap meletus kapan saja. Lalu negara di sekitarnya akan mempengaruhi lava hingga luluh lantah. Meski negaranya kecil, tetapi Kim Jong-un adalah kuda hitam yang bahkan Amerika saja masih takut untuk menghadapinya.